Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Orderan dari Alam Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku langsung tepuk jidat setelah mendengar penuturan suamiku itu yang katanya membalas perbuatannya dengan kata sabar. "Bukan, Dek," ucap Bang Ilham tertawa. "Terus gimana? Aku bosan dan capek disuruh sabar terus." Aku juga rasa sedikit kesal pada Bang Ilham. Di saat aku lagi serius-seriusnya, dia malah bilang begitu dan hanya meminta untuk bersabar. Saking sabarnya hingga kadang aku lupa kalau sedang sabar. "Dek, sini, mau kemana?" Aku kembali duduk di samping Bang Ilham dan kembali berbincang-bincang tentang masalah balas dendam tadi. "Kita membalas dendamnya besok," ucap Bang Ilham sambil membisikkan sesuatu di telingaku. Aku yang mendengar kata-kata Bang Ilham hanya manggut-manggut saja. Rencananya kami besok hanya berdua saja yang tahu. Ibu serta yang lainnya tidak tahu menahu. "Aku malas begitu, Bang." Ketusku tidak setuju dengan rencana balas dendam Bang Ilham. "Turuti saja apa kata abang, Dek. Rencana lain saja, Bang. Itu saja dulu, kita coba." Saat sedang menyusun rencana buat besok, tiba-tiba salah satu bayi kembarku terbangun hingga menangis, mampu membuat aku terkejut saat sedang tegang-tegangnya penjelasan dari Bang Ilham. Sebenarnya aku tidak setuju dengan cara Bang Ilham begitu. Aku menghampiri dua bayiku yang sedang tiduran. Kulihat ternyata Ahmad yang sudah terbangun dari tidurnya. Aku mengangkatnya untuk menyusuinya. Aku menatap Bang Ilham yang lagi senyum-senyum menunggu besok hari. Sedangkan aku sama sekali tidak setuju dengan caranya. "Kapan ini rencananya?" "Besok malam, Dek. Abang mau membeli kebutuhan buat balas dendam kita dahulu," ucap Bang Ilham sambil berlalu dari hadapanku. Sebelumnya dia mengecup-ucup kepalaku. Bang Ilham izin pamit keluar, mengendarai mobil lalu meninggalkan. Setelah sekian lama sejak hilangnya kami, baru kali ini lagi Bang Ilham berani mengendarai mobil. Sebelumnya dia selalu memakai motor saja. Sore hari Bang Ilham belum juga pulang. Aku khawatir dengannya, padahal sudah sejak siang tadi pamitnya. Sore berganti dengan malam dan kini sudah masuk sholat isya. Tapi Bang Ilham belum juga datang. Beberapa kali kuhubungi lewat telepon, tapi tidak kunjung dia angkat juga. Saat sedang gelisah menunggu Bang Ilham datang, tidak lama suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Kutengok di kaca, memang benar itu Bang Ilham yang baru saja datang membeli kebutuhan buat rencana kami besok malam. "Ya ampun, Bang, kok lama banget?" ucapku menyambutnya dengan berbagai pertanyaan. "Maaf, Dek." "Apa sudah semua, Bang?" Bang Ilham mengangguk dan berlalu izin pamit buat mandi sebentar. Aku menunggu Bang Ilham di kamar dengan menggendong Ahmad, sedangkan Muhammad berada di dapur bersama bibi dan ibuku yang lagi asik menonton televisi. Aku menghampiri ibu dan bibiku yang sedang menonton sinetron di salah satu channel televisi. "Kenapa, Rim? Kok seperti gelisah begitu?" "Iya nih, kenapa, Nak?" "Gak apa-apa, Bu, Bi. Tadi Rima hanya gelisah menunggu kedatangan Bang Ilham saja." "Baru datang dari mana, Ham?" tanya Paman saat setelah melihat Bang Ilham baru mandi dan baru datang. Habis pulang dari rumah temen," jawab Bang Ilham lalu kembali berjalan menuju kamar depan. Aku mengiringi Bang Ilham dan ingin memastikan lagi apa benar tidaknya dia habis pulang dari rumah temannya. "Abang tadi kemana?" "Habis dari rumah temen, Dek," jawab Bang Ilham sambil mengusap-ngusap handuk di kepalanya yang basah itu. "Kenapa tadi aku telepon gak diangkat?" tanyaku yang dari tadi sangat kesal karena Bang Ilham tidak menjawab panggilan teleponku.
Tidak dengar, Dek. Tadi orangnya banyak, jawab Bang Ilham sambil merebahkan tubuhnya ke kasur. Apa abang udah sholat maghrib dan isya? Karena biasanya Bang Ilham selalu menunaikan sholat dulu sebelum rebahan. Sudah, Dek, jawab Bang Ilham sambil matanya terfokus ke gawainya. Setelah selesai menidurkan Muhammad dan Ahmad, aku juga ikut merebahkan badan di samping Bang Ilham sambil memeluknya erat. Apa sudah disiapkan buat besok malam, Bang? Tanyaku sambil menenggelamkan kepalaku di dadanya. Sudah semua, itu masih di dalam mobil. Malam berganti dengan pagi, aku sungguh tidak sabar untuk malam ini. Sebenarnya aku masih sangat malas untuk ikut-ikutan, tapi Bang Ilham selalu meminta untuk ikut serta. Aku melihat Bang Ilham masuk ke dalam mobil, langkahnya aku ikuti dari belakang. Saat masuk ke dalam mobil, Bang Ilham benar-benar mempersiapkannya. Sesekali Bang Ilham tersenyum. Aku tidak percaya dengan cara ini akan berhasil, tapi aku manut saja mengikuti alur caranya Bang Ilham. Dengan sibuk Bang Ilham mempersiapkan. Tangan gesitnya mengambil satu demi satu benda yang akan dibawa untuk malam ini dan mengumpulkannya di dalam plastik menjadi satu. Ambilkan garamnya, Dek. Pakai garam juga, Bang? Iya, jawab Bang Ilham singkat dengan senyum menyeringai. Aku membuang nafas berat dan menyenderkan badanku di jok mobil. Tercium aroma wewangian yang menyeruak di dalam mobil ini. Punya nggak enak, Bang, bikin pusing, ucapku sambil memegang bungkusan yang tergantung itu. Ya, mana Bang tahu, jawab Bang Ilham. Aku memutuskan untuk keluar dari mobil. Aku sungguh tidak tahan dengan aromanya. Kutinggalkan Bang Ilham yang sedang sibuk di dalam mobil sendirian. Saat aku keluar dari mobil, tiba-tiba aku melihat Bu Ratna itu berjalan di depan rumah Bibi. Aku sangat benci melihat wajah itu, wajah yang merengut dan sinis menatapku. Rasanya pengen aku cakar-cakar itu wajah yang mulai keriput dan menua itu. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, ketus beliau sambil berlalu menghampiri tukang sayur yang biasa mangkal di seberang rumah. Aku bersegera masuk ke dalam rumah. Aku sangat malas melihat ke arah seberang yang lagi ramai, ngumpul-ngumpul para tetangga. Pagi berganti dengan siang, aku sangat gelisah menunggu waktu malam hari. Batinku sangat gelisah. Aku sangat penasaran ingin melihat reaksinya. Rencananya kami akan berdua saja pergi malam ini. Karena kalau izin dengan ibu maupun bibi, tentu saja tidak diizinkan oleh mereka. Selesai makan siang bersama, aku kembali ke kamar menemui Bang Ilham yang berada di kamar bersama si kembar. Kulihat bayiku masih tertidur nyenyak. Aku duduk bersandar di bahu Bang Ilham di atas ranjang. Aku menatap Bang Ilham dan sesekali memejamkan mataku dan terlelap. Aku melihat seorang laki-laki tua yang menemui kami di rumah ini. Beliau datang dengan sendirinya. Sebelumnya aku tidak pernah melihat orang ini. Siapa beliau? Saya kesini ingin menawarkan diri saya menjadi kodam kalian, ucap laki-laki tua itu. Aku sangat terkejut melihat kedatangan beliau. Aku menatap wajah Bang Ilham, sepertinya Bang Ilham juga tidak tahu siapa yang berhadapan dengan kami ini sekarang. Laki-laki tua itu memakai baju gamis putih dan memakai peci hitam. Rambut beliau panjang sebahu dengan warna hitam yang mulai memutih. Kuperhatikan dengan seksama rambut beliau yang panjang itu terlihat basah dan meneteskan air di ujung rambut itu. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Abdurrahim, ucap laki-laki tua itu. Saya kesini disuruh oleh Haji Gofar untuk menanyakan kepastian. Kepastian apa? Saya adalah buaya putih yang ditawarkan oleh Haji Gofar. Aku dan Bang Ilham terlonjak kaget atas penuturan beliau. Aku menatap Bang Ilham, sesekali aku bergidik ngeri menatap laki-laki tua di depan kami. Aku percaya saja kalau beliau ini adalah buaya putih itu. Pantas saja rambut beliau basah, yang kemungkinan habis keluar dari air. Oh, begitu. Terus kenapa Anda bersedia untuk menjaga kami? Apa alasannya? Beliau tersenyum menanggapi. Saya pernah ditolong oleh ayah kalian, makanya saya siap untuk menawarkan diri kepada kalian. Kebaikan ayah kalian sangat berjasa. Jelas beliau menampilkan gurat di wajah beliau. Aku yang mendengarkan penuturan beliau lagi-lagi dibuat kaget. Aku kembali mendengar kalau ayahku selalu berjasa. Entah apa saja yang dibuat ayahku, hingga ada yang sampai hati menawarkan diri untuk menjadi kodam kami. Banyak orang yang senang atas perbuatan ayahku saat bekerja di hutan, dan alasan mereka itu berbeda-beda.
Tapi kali ini buaya yang datang walaupun wujudnya sudah berubah menjadi manusia pada umumnya. Apa kalian mau menerima? Sebelumnya saya mau tanya, kalau kami menerima, apa Anda selalu mengikuti kami? Tanyaku menatap wajah putih beliau. Tidak nak, saya datang ketika dipanggil saja. Saya siap disuruh apa saja oleh kalian. Mungkin orang lain yang mendapat tawaran begini siapa yang tidak mau. Pokoknya Bapak Abdurrahim ini siap disuruh apa saja. Penawaran yang sangat besar menurutku. Memangnya gimana bentukan buaya putih itu? Apa kalian mau melihat saya yang berwujud buaya? Kami berdua menganggukkan kepala. Aku juga penasaran seperti apa buaya putih itu. Apa bentuknya juga seperti buaya pada umumnya? Ya, kami hanya mau melihat saja dulu, Pak. Sebetulnya sama saja seperti bentuk buaya pada umumnya, hanya saja berbeda warna dan lebih besar. Aku dan Bang Ilham manggut-manggut saja. Dari tadi kami ingin melihat wujud asli beliau, tapi beliau tidak kunjung juga merubahnya. Dari hatiku ada rasa takut juga kalau berhadapan dengan buaya. Tapi aku lebih penasaran seperti apa buaya putih yang susah payah orang-orang yang ingin mendapatkannya. Tidak usah saja saya memperlihatkan bentuk asli saya. Nanti kalian pada takut dan berlari seperti ayah kalian, ucap Pak Abdurrahim sambil tertawa. Ayah kami juga berlari melihat Bapak. Beliau hanya menganggukkan kepala sambil tertawa. Aku dan Bang Ilham juga ikut tertawarannya. Mungkin beliau tahu kalau kami sebenarnya takut tapi kepo. Kalau kami menyetujuinya, cara memberi makannya gimana? Apa seperti memberi makan setiap harinya menyuguhkan nasi dan lauk pauk? Tidak nak, saya tidak meminta makan setiap harinya, tapi hanya setahun sekali. Aku yang mendengar penuturan beliau yang meminta makannya cuma setahun sekali, semakin aku tertarik dan penasaran. Beliau ini sepertinya orang baik. Wajah beliau tidak seram atau sangar yang sangat menakutkan itu. Tapi wajah beliau putih bersih berseri-seri. Makanan yang disuguhkan, makanan apa saja Pak? Tanya Bang Ilham. Ketan dan telur rebus. Nasi ketan dibentuk seperti gunung. Terus di atas nasi ketan itu ditaruh telur rebus tadi. Aku sangat bisa membayangkan makanan itu. Nasi ketan yang ditaruh di piring, lalu dibentuk seperti gunung dan ditaruh telur rebus. Seperti nasi tumpeng saja. Tapi kalau nasi tumpeng bermacam-macam lauk pauk yang diberikan. Kalau beliau hanya meminta sesimpel itu saja. Mendengar penuturan beliau yang permintaannya nasi ketan dan telur membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap Bang Ilham yang lagi bergidik ngeri. Setauku, memang nasi ketan dan telur rebus ini memang makanan kesukaan makhluk gaib. Oh, begitu saja Pak. Iya nak. Ingat ya nak, saya itu sangat sayang pada kalian dan saya sangat senang sekali karena kalian adalah keturunannya Bapak Abdullah. Saya sekali lagi ingin menawarkan diri. Terserah kalian mau menerima atau tidak, tapi kalian harus tahu, kalian sudah hidup enak. Pasti ada saja yang tidak suka dengan kalian, siapapun itu. Bahkan, sudah ada yang tidak suka dengan kalian dari bangsa kami. Makanya saya menawarkan perlindungan. Jelas Pak Abdurrahim. Maksudnya dari bangsa makhluk gaib, ada yang tidak suka dengan kami. Apa sebabnya? Tentu saja nak, namanya juga hidup. Pasti ada yang tidak menyukai kita. Saya tidak bisa menjawab apa alasan mereka tidak menyukai kalian. Bisa jadi suruhan orang yang ingin menghancurkan kalian, atau mereka marah tentang Zamrud yang sempat kalian punya. Aku dan Bang Ilham saling tatap. Ternyata bukan hanya di alam nyata saja ada yang tidak menyukai kami. Bahkan sudah ada dari makhluk gaib yang tidak menyukai kami. Padahal kenal saja tidak. Entah apa sebabnya. Oh, begitu ya Pak. Ya, saya harap kalian harus hati-hati dan waspada. Gimana nak? Tanya beliau yang sendiri tadi, menunggu jawaban dari mulut kami. Terserah istri saya saja Pak, karena Rima ini adalah anak kandungnya Pak Abdullah. Lalu bapak tua itu menatapku balik. Mata beliau menatapku lekat meminta persetujuan untuk menerima beliau sebagai kodam. Aku tidak berani menatap balik ke mata beliau. Terlihat ngeri dan ganas dari bola mata yang hitam tajam seperti mata buaya yang pernah kulihat. Walaupun wajah beliau terus menampakkan senyum manis yang tulus penuh harap. Saya tidak menampakkan diri saya di hadapan kalian nak, kecuali kalian yang meminta, jadi jangan takut.
Aku tidak tahu harus menolak atau menerima beliau. Awalnya memang aku bertekad untuk menolak karena ibuku meminta untuk ditolak saja. Tapi setelah mendengar penuturan beliau yang mengatakan kalau ada banyak orang yang tidak menyukai kami, apalagi ketika kami sudah kayak begini, nyaliku semakin ciut kalau dari bangsa makhluk gaib ada yang tidak menyukai kami juga. Entah apa alasannya, aku ragu-ragu memilih yang mana. Apa aku harus sholat istikharah dahulu? Sembari aku memikirkan jawaban yang tepat, Bang Ilham dan Pak Abdurrahim selalu bercakap-cakap riang dan sesekali tertawa renyah. Kulihat dari sini Bang Ilham sangat suka dan cocok mengobrol dengan Pak Abdurrahim ini. Dek, gimana? Nggak tahu, terserah Bang sajalah. Aku lihat Pak Abdurrahim ini juga sangat berharap sekali untuk aku menyetujuinya. Kalau aku menyetujuinya, aku tahu pasti akan ada mudorotnya di lain waktu. Pak, apa bedanya buaya putih sama buaya kuning itu? Sama saja, tapi biasanya orang akan memilih buaya putih. Mau melihat wujud saya? Siapa tahu kalian tidak percaya. Oh, boleh, kami juga sangat penasaran. Iya nak, tapi jangan lari ya. Aku dan Bang Ilham pun mengiyakannya. Terlebih-lebih beliau berganti posisi duduk, yang awalnya duduk bersila, kini beliau merubahnya dengan bersimpuh, lalu seperti orang yang lagi bersujud. Dalam sekejap beliau akhirnya berubah menjadi buaya putih yang sangat luar biasa besar dan panjang. Bahkan ukuran panjangnya 3 kali lipat ukuran manusia. Mata buaya itu mendelik ke arah kami berdua. Seketika aku dan Bang Ilham beringsut dan mundur ke belakang saat mulut buaya itu menganga. Astagfirullah, ucap Bang Ilham terlonjak kaget. Saat kami memundurkan diri ke belakang, buaya putih itu terus menatap kami. Mata yang tajam dengan bola mata yang besar itu benar-benar menakutkan, seperti yang ingin memangsa kami. Aku memegang lengan Bang Ilham dan tidak sengaja kami berlari meninggalkan buaya itu. Wah! Teriakku yang terus berlari mengikuti Bang Ilham menuju pelataran rumah. Dan dek, kami benar-benar berteriak di dalam kamar. Astagfirullah, ucapku terus beristighfar. Bang Ilham juga bangun dengan napas ngos-ngosan serta matanya memerah. Abang juga mimpi buaya putih itu datang? Iya dek, buaya itu berwujud manusia, lalu berubah menampakkan dirinya yang asli, lalu kita berlari karena takut. Padahal aku belum sempat memberikan jawabanku tadi kepada Pak Abdurrahim. Kami berdua sudah terbangun dari tidur. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 sore. Kemungkinan kami terlelap sekitar 1 jam saja. Di awal perjanjian memang Pak Abdurrahim tadi sempat bilang kalau jangan berlari saat beliau berganti wujud. Tapi kami malah melanggarnya karena terburu takut dan seram. Kulihat ke kasur, si kembar masih terlelap tidur juga. Bayi mungil dengan wajah yang tidak identik ini. Muhammad berwajah bulat dengan mata yang bulat serta bulu mata yang panjang dan berhidung mancung. Lebih imut dan lucu. Sedangkan Ahmad berwajah tirus dengan mata yang sipit. Berhidung mungil dan tegak mancung, terkesan lebih tampan dan gagah badannya pun lebih berisi dari sang kakak yaitu Muhammad. Kuharap keduanya menjadi laki-laki pemimpin yang soleh. Dek, kenapa? Tanya Bang Ilham yang terus menatap si kembar. Enggak apa-apa. Bang, menurut abang buaya putih itu tadi serem enggak? Serem banget. Badannya besar dan tatapan tajamnya itu yang tadi membuat abang berlari. Iya bang, kalau kita setuju dan memerintahkan buaya tadi untuk membalas dendam kita, kurasa buaya tadi beneran bisa membuat orang menjadi gila karena seperti dia hantu-hantuin. Baru pertama kali aku melihat buaya putih tadi, walaupun hanya lewat mimpi, tapi sangatlah nyata bagiku. Bang Ilham bangkit dari tidurnya lalu menuju dapur untuk segera mandi. Karena sebentar lagi sholat asar akan masuk. Aku duduk di sisi ranjang menatap awang-awang langit kamar ini sembari mempersiapkan diri untuk malam ini pergi menemui Bu Ratna. Aku kembali mendekat ke bayi kembarku menatap penuh sayang dan cinta. Saat aku menatap mereka yang tertidur, tiba-tiba Muhammad terbangun dan matanya juga menatap ke arahku. Kedua sudut bibirnya seperti tersenyum. Comelnya, ucapku sambil tertawa. Aku sangat terhibur dan bahagia sekali saat menatap bayiku. Sore itu tiba, Bang Ilham kembali masuk ke dalam mobil. Sepertinya dia benar-benar ingin mempersiapkan segala macam keperluan untuk malam ini. Sampai saat ini aku masih tidak setuju dengan cara balas dendam Bang Ilham. Kurasa tidak setimpal. Dek, masuk.
Apa bang? Gak apa-apa, udah siap nih. Nanti habis Isya, kita sudah bersiap. Sambung Bang Ilham tersenyum puas melihat wajahku yang bawaannya selalu merengut. Singkat cerita, maghrib kembali datang, suara azan menggema di mana-mana. Bang Ilham izin pamit pergi ke masjid. Sesudah sholat maghrib, kami sekeluarga makan bersama dengan hidangan ala kadarnya. Bu, kami habis sholat Isya ini izin pergi keluar sebentar. Titip Muhammad dan Ahmad ya. Iya, memang kalian mau kemana? Mau jalan sebentar. Selesai Isya, kami berwangi-wangi sebelum berangkat. Kami pergi dengan berjalan kaki saja. Kami juga memilih jalan belakang rumah biar tidak kelihatan orang lain. Bang Ilham membawa bungkusan plastik 2 bungkus. Aku mengiringi Bang Ilham di belakangnya. Kini tibalah kami di pelataran rumah Bu Ratna. Tepatnya, pelataran belakang rumah beliau. Bang Ilham segera naik ke pelataran dan aku pun juga mengikuti. Di bawah penerangan lampu kecil, jantungku berpacu lebih kencang dari biasanya. Perasaan campur aduk. Entah dengan cara ini apa akan berhasil. Tak tak tak. Bang Ilham mengetok pintu rumah itu 3 kali untuk memastikan ada orangnya atau tidak. Aku berada di balik punggung Bang Ilham memamerkan wajah tidak suka, sedangkan Bang Ilham hanya tersenyum saja. Senyum sedikit dek. Dari dalam rumah terdengar derap langkah seseorang menuju pintu ini. Aku dan Bang Ilham pun bersiap memulai rencana skenario balas dendam. Kret. Pintu kayu berdecit terbuka lebar, menampakkan isi dari dalam. Kami dapati seorang perempuan berusia hampir parubaya dengan wajah masam dengan tatapan penuh tanda tanya. Wanita itu mengernyitkan dahinya saat melihat kami berdua. Ada apa kalian kesini? Bang Ilham menoleh ke arahku dengan senyuman sebagai kode memintaku untuk berdiri di depan. Dan brak, isi dari dalam plastik yang kami bawa itu terkeluar. Segera aku memungutnya dan tersenyum yang kupaksakan. Aku merasa kesal dengan Bang Ilham yang berlebihan membawa bermacam-macam pekakas ini. Sedangkan kreseknya hanya selapis saja isinya. Ada bermacam-macam jenis sembako, dari minyak, gula, teh, tepung, garam, micin, beras, dan lain-lain pokoknya. Bang Ilham sangat menyiapkannya sepenuh hati. Makanya aku bingung apa maksud balas dendamnya begini. Saya mau silaturahmi sama ibu, jawab Bang Ilham lemah lembut. Oh, jawab Bu Ratna. Setelahnya beliau menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Kami masuk dari jalan dapur. Dari tadi Bang Ilham selalu memintaku untuk tersenyum manis. Sejak awal aku tidak menyetujui balas dendam ini. Aku merasa dengan cara ini aku yang bersalah duluan. Kenapa aku meminta maaf terlebih dahulu? Kami mau bersilaturahmi, sekalian mau meminta maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan yang tidak kami sadari. Bu Ratna diam tidak menyaut apapun. Ini sedikit kami bawakan sembako sebagai tanda maaf kami, ucap Bang Ilham sekaligus menyerahkan sebuah amplop yang isinya lumayan banyak. Saya minta maaf Bu, kalau saja ada perbuatan saya yang pernah membuat ibu sakit hati. Ucapku minta maaf terlebih dahulu setelah disenggol oleh Bang Ilham. Seharusnya saya Rim yang minta maaf. Saya memang iri lihat kalian dan sakit hati melihat keluarga kalian, sambung Bu Ratna bersedih. Entahlah apa ini beneran air mata sungguhan yang keluar dari netra Bu Ratna atau setelah ia melihat sembako dan amplop tadi menjadi pura-pura minta maaf. Kami berdua saling meminta maaf dan saling berjabat tangan. Aku mencium tangan Bu Ratna terlebih dahulu. Setelah itu beliau langsung memelukku. Alasan yang kudengar dari penuturan beliau hanya iri dengan keluarga kami. Apa yang diirikan? Iri dengan masa sekarang atau iri dari masa lalu? Rim, beritahukan kepada ibumu, saya minta maaf. Oh iya Bu, pasti. Bu Ratna sempat mau membikinkan teh untuk kami, tapi kami tolak karena tidak ingin berlama-lama juga di sini. Habis sholat Isya di sini, termasuk sudah sangat sunyi. Tidak ada yang dibicarakan lagi. Aku merasa canggung dengan Bu Ratna. Sebelumnya juga aku jarang bercakap-cakap dengan beliau, tapi kadang memang beliau yang memulai percakapan lebih dulu. Kami langsung berpamitan pulang ke rumah setelah sekitar kurang lebih 20 menit bersilaturahmi. Kami memberikan sembako dan sebuah amplop bukan menyogok atau memaksa Bu Ratna untuk menyukai kami. Tapi kami memberikannya ikhlas, karena kata Bang Ilham, mungkin sebuah kebaikan yang kita mulai terlebih dahulu akan membuat orang itu menyesali perbuatannya. Kejahatan itu akan luluh dengan sebuah kebaikan. Gimana dek?
Apa sudah enakan perasaannya? Iya gitu deh. Aku langsung masuk ke kamar menemui si bayi kembarku, tapi ternyata tidak kudapati. Kulihat ke dapur, bayiku masih ada di sana bersama ibuku. Datang dari mana, Rim? Ibu kira akan pergi memakai motor. Dari rumah Bu Ratna, Bu. Paman, bibi, dan ibuku kaget mendengarnya. Tentu saja kaget. Kata ibuku, Bu Ratna itu dulu bekas teman dan sekarang mereka tidak saling berbicara lagi. Apa sebabnya? Ibuku yang tahu pasti. Dan itu hanya ada di masa lalu beliau. Ngapain datang dari sana? Tanya ibuku dengan tatapan tidak suka. Habis silaturahmi sekalian ngantar sembako, Bu. Jawabku sambil mengambil Ahmad. Ibuku diam tidak menyaut lagi. Bang Ilham mengambil Muhammad dan membawanya ke kamar sembari menemaninya bercanda. Ku tahu ibuku juga tidak suka dengan Bu Ratna itu, makanya kami perginya dengan diam-diam saja. Aku menghampiri Bang Ilham ke kamar setelah menidurkan Ahmad di pangkuanku dan menaruhnya di kasur bayi. Bang Ilham tersenyum menatapku yang dengan terpaksa meminta maaf duluan. Hatiku memang terasa lega sesudah saling bermaafan tadi. Mungkin masalah ini sudah terselesaikan. Beginilah hidup, selesai masalah satu timbul masalah lainnya. Aku kepikiran masalah tentang buaya putih yang mengatakan kalau ada yang juga tidak suka dengan kami. Mungkin iri atau ada yang membuat dari bangsa mereka yang memprovokasi. Kuharap ini tidak membuat masalah besar. Kembali tentang tawaran besar itu lagi. Tawaran dari buaya putih yang tadi siang kembali menemui kami lewat mimpi. Awalnya aku ingin menolaknya, tapi sekarang aku malah ingin beneran mau memelihara buat jaga-jaga kalau ada yang berbuat jahat kepada aku. Alhamdulillah ya, Dek, kita sudah saling bermaafan. Semoga Bu Ratna bisa berubah, ucap Bang Ilham sambil menepuk-nepuk pundaknya untuk meminta aku mendekat. Iya Bang, semoga Bu Ratna tidak sembarangan berbicara lagi, apalagi sampai memfitnah kita maupun orang lain. Bang, gimana dengan tawaran buaya putih itu? Nggak tahu juga, tapi sebaiknya kamu turuti saja apa kata ibu untuk menolaknya. Besoknya aku kembali berbicara dengan ibu bersama dengan Bang Ilham. Kali ini kami akan mengungkapkan kalau kami memang benar-benar menginginkan memelihara buaya putih itu. Gimana Bu, kami beneran mau memeliharanya? Ucapku sambil menatap mata ibuku yang lagi terfokus ke televisi. Kalian berdua ini memang sudah terlampau jauh dekat dengan mereka, walaupun mereka baik. Coba kalian tanyakan ke Ustadz yang tahu tentang hukum boleh tidaknya berteman dengan jin. Sama Ustadz siapa bertanyanya, Bu? Tanyakan kepada Ustadz Dahlan, mungkin jawabannya akan kalian dapat dari beliau. Setelah itu ibuku memberikan alamat lengkap beliau, jaraknya lumayan jauh dari sini. Ku tahu beliau orangnya sangat susah untuk ditemui. Beliau terkenal dengan orang yang ahli ibadah. Apa kami akan bisa bertemu dan bertanya secara langsung dengan beliau, sedangkan beliau orangnya susah sekali ditemui. Sebagian orang dengan niat masing-masing ingin bertemu dengan Pak Dahlan, tapi sebagian dari mereka tidak menemukan alamat beliau. Kalau tidak menginginkan memelihara buaya itu, sebenarnya aku tidak mungkin mau menanyakan ini kepada orang yang bernama Ustadz Dahlan itu. Aku sangat takut nyawaku seakan terancam, makanya aku berambisi ingin memelihara buaya putih itu untuk melindungiku. Ibuku sangat tidak suka aku dan Bang Ilham selalu berurusan dengan jin itu. Padahal kurasa tidak masalah, kami hanya ingin berteman saja. Tapi ibuku malah meminta untuk bertanya kepada Ustadz tentang masalah hukum berteman dengan para jin. Bang, besok kita berkunjung ke sana ya. Kurasa lebih cepat lebih baik untuk menanyakan hal itu kepada Ustadz Dahlan. Semoga saja alamatnya bisa kami temui, dan kuharap Ustadz Dahlan juga berkenan untuk menerima tamu. Iya Dek, kalau nggak hujan besok ya. Jawab Bang Ilham mengiyakan. Bang Ilham menyerahkan keputusan itu kepadaku. Kalau aku menerima buaya putih itu, Bang Ilham pun setuju-setuju saja. Sehari sehabis silaturahmi dengan Bu Ratna, pagi-pagi itu kulihat sebelum berangkat ke alamat Ustadz Dahlan, tidak kudapati Bu Ratna duduk-duduk bersama ibu-ibu yang lain. Rip, nanti kalau sudah sampai di alamat itu, kalau tidak dapat mencari rumahnya, tanyakan saja kepada orang di sana, ucap ibuku sambil mengulurkan tangannya setelah kupinta. Setelah berpamitan dengan ibu dan menitipkan Muhammad dan Ahmad, aku dan Bang Ilham langsung menuju alamat itu. Ada saja bibiku di rumah dan paman
jadi tidak terlalu repot untuk mengurus 2 bayi sekaligus. Aku dan Bang Ilham pergi mengendarai motor. Jarak menuju ke sana mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Aku dan Bang Ilham menikmati pemandangan yang indah, tepatnya alamat ini berada di sebuah perkampungan. Sesekali kami berbincang kembali membahas tentang Bu Ratna. Bang, menurut abang, apa Bu Ratna itu serius meminta maaf juga? Aku merasa beliau hanya pura-pura karena banyak melihat sembako yang kita bawa. Jangan begitu, tidak boleh, sama saja kamu berprasangka buruk. Siapa yang tidak berbinar dapat sembako 2 plastik besar, bahkan isinya sangat lengkap. Bang Ilham terlalu berlebihan memberinya menurutku. Beberapa waktu lalu saat bagi-bagi sembako dengan seluruh warga, Bu Ratna awalnya menolak mentah-mentah gara-gara mengatakan uangnya tidak jelas. Tapi saat sembako itu diletakkan di pelataran rumah, salah seorang warga melihatnya kalau sembako itu juga tetap diambil. Berhenti dengan pembahasan soal Bu Ratna, kami tiba di alamat yang diberikan ibuku. Berputar-putar mencari nomor rumah Ustadz Dahlan, tapi tidak kunjung ditemukan juga. Kurasa kami memang tidak beruntung untuk bisa menemui beliau. Bang Ilham turun dari motor menanyakan alamat rumah Ustadz Dahlan, karena sejak tadi kami sudah berusaha. Kulihat Bang Ilham berbincang-bincang dengan warga sini, dan sesekali Bang Ilham mengangguk-angguk. Bang Ilham tersenyum menatapku dan berjalan ke arahku yang sedang menunggu di dekat motor. Ayo dek. Masih jauh? Enggak juga, tapi rumah beliau berada di belakang bangunan rumah orang lain, makanya susah dicari. Tidak lama Bang Ilham membelokkan motornya ke kanan dan masuk ke jalan yang kecil. Tapi ini bukanlah gang rumah, tepatnya ini jalan berupa tanah. Kemungkinan kalau turun hujan tanah ini akan menjadi lunak. Rumah Ustadz Dahlan memang berada di belakang rumah besar, tapi saat tiba di depan rumahnya, kalian akan disuguhkan oleh pemandangan. Pemandangan yang hijau, ada banyak berbagai macam jenis tumbuhan. Entahlah ini tanaman buat jualan atau memang untuk menghiasi rumah. Pohon-pohon kelapa juga ikut berbaris rapi. Pemandangannya sangat sejuk dirasa, hingga kami tiba di sebuah rumah kayu yang sederhana yang di pelatarannya terdapat tanaman bunga-bunga. Dari samping rumah kulihat ada seorang wanita parubaya yang sedang menyirami tanamannya. Aku berinisiatif untuk menanyakan lebih dahulu kepada ibu-ibu itu. Assalamualaikum, permisi Bu, ucapku sembari menjulurkan tangan untuk bersalaman. Waalaikumsalam nak. Saya mau tanya Bu, apa ini rumahnya Ustadz Dahlan? Tanyaku sambil menunjuk rumah itu. Iya benar, mau bertemu. Aku pun menganggukkan kepala, segera memberitahu kalau aku adalah anaknya Abdullah. Kata ibuku, bilang saja kau adalah anak Abdullah agar lebih mudah untuk bertemunya. Kenapa ibuku menyuruh begitu? Aku pun juga tidak tahu. Aku dan Bang Ilham diminta untuk duduk di kursi pelataran dulu. Sedangkan ibu-ibu tadi masuk ke dalam kamar. Tidak lama pintu depan rumah ini terbuka. Kudapati masih ibu-ibu tadi. Tunggu sebentar ya, bapaknya lagi sholat, ucap ibu itu sambil mempersilahkan kami masuk ke ruang tamu. Setelah itu kami juga disuguhkan teh hangat dan aneka cemilan. Selesai mengantarkan minuman dan cemilan itu, ibu-ibu tadi pergi lagi ke dalam. 5 menit telah berlalu. 10 menit, 20 menit. Aku sudah merasa gusar menunggu di ruang tamu. Bang Ilham asik memainkan gawainya di tangan. Katanya hanya sholat, tapi kenapa lama banget? Detik jam sangat terdengar di ruang tamu ini. Kurang lebih 40 menit kami berdua duduk di ruang tamu menunggu Ustadz Dahlan. Akhirnya beliau selesai sholatnya. Bang Ilham bangkit dan mencium tangan beliau takzim. Mohon maaf lama menunggu. Ada keperluan apa kalian kesini? Tanya Ustadz Dahlan sembari tersenyum. Kami berdua menjawab pertanyaan beliau dan mengutarakan maksud kami datang ke sini. Kami menjelaskan tentang buaya putih itu dan sedikit kami juga menjelaskan kedekatan kami dengan bangsa jin itu. Ustadz Dahlan yang mendengarkannya manggut-manggut saja, tanda menyimak dan mengerti. Apa boleh kami memelihara buaya putih sebagai perlindungan kami? Apa kalian tidak percaya dengan perlindungan Allah? Tanya beliau balik sembari tersenyum. Aku menelan salivaku setelah beliau bertanya balik. Kami hanya bertawakal dengan memenuhi syarat perlindungan diri dari bahaya dengan memelihara buaya putih itu, ucapku lagi. Kenapa tidak bertawakal dengan sholat, zikir, dan perbanyak amalan saja? Jawab beliau tersenyum.
Aku bergeming sedangkan Bang Ilham hanya diam menyimak kami berbicara. Sepertinya beliau memang melarang kami untuk memelihara buaya putih itu, karena sejak tadi beliau bukannya menjawab pertanyaan, malah bertanya balik. Memelihara buaya putih itu sama saja kalian berteman dengan jin. Apa kalian tahu resiko berteman dengan jin? Aku dan Bang Ilham menggelengkan kepala. Kami memang tidak tahu, maka dari itu kami mendatangi Ustadz untuk mempertanyakan masalah ini. Tidak ada masalahnya menurutku bertawakal menjaga diri dengan memelihara buaya itu. Sebenarnya ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak. Tapi saya memilih yang tidak membolehkan. Boleh saja berteman, tapi jangan meminta bantuan ke mereka, karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jin itu juga bisa menyerupai dan dia bisa menipu kita. Terus gimana kami? Buaya itu benar-benar berniat menjadi kodam kami. Kata buaya itu ingin balas kebaikan ayah kami. Ustadz Dahlan kembali tersenyum dengan wajah yang penuh kehangatan. Sangat nyaman dipandang dan menyejukkan mata. Saran saya jangan. Tolak saja secara halus. Aku dan Bang Ilham mengangguk. Kami sudah memutuskan untuk menolaknya. Sebenarnya aku juga tidak begitu jelas, sebab beliau menawarkan diri sebagai kodam untuk membalas kebaikan ayahku. Buaya putih itu tidak menjelaskan sebabnya. Sebenarnya buaya itu juga pernah menawarkan diri kepada ayah kalian, tapi ayah kalian menolaknya. Kasihan, buaya putih itu 2 kali ditolak. Mendengar penuturan beliau aku kaget. Ternyata beliau juga tahu menahu dengan ayahku. Pantas saja ibuku meminta untuk menyebutkan nama ayahku. Kenapa buaya itu ditolak ayah? Apa Ustadz tahu kebaikan ayah hingga membuat buaya itu menawarkan diri menjadi kodam? Ustadz Dahlan mengangguk dan mengiyakan. Ustadz Dahlan ini ternyata sangat kenal dengan ayahku. Awal mereka bertemu sewaktu sekolah di pesantren dan kembali bertemu di hutan. Sama-sama pekerja penebang pohon. Dahulu beliau berteman dengan ayah sangat akrab. Mungkin Ustadz Dahlan tahu menahu juga tentang jin yang lain, karena para jin itu tidak menjelaskan begitu detailnya. Kami ingin tahu tentang kebaikan ayah, karena ada banyak dari bangsa jin mengenal ayah. Bahkan imbas kebaikan ayah itu menurun ke aku dan keluarga kami sekarang ini. Kalian mau dijelaskan dari cerita yang mana, nak? Saya insya Allah tahu tentang ayah kalian. Beliau sering cerita-cerita ke saya. Usia ayahku lebih tua dari Ustadz Dahlan ini. Dahulu ayahku sangat telaten mengajari Ustadz Dahlan ini bekerja di dalam hutan. Tentu saja ayahku mengajari Ustadz Dahlan karena ayahku lebih dulu masuk bekerja di dalam hutan itu. Apa kebaikan ayah kepada buaya putih itu? Saat beliau ingin menjawabnya, tiba-tiba sang istri yang kami temui tadi sebelumnya mengantarkan minuman lagi. Memang benar minuman di gelas kami sudah habis tandas sebelum Ustadz Dahlan datang untuk bercakap-cakap dengan kami tadi. Silakan diminum lagi, ucap ibu tadi tersenyum, lalu duduk di samping Ustadz Dahlan. Iya bu, terima kasih, jawabku sembari kembali meminumnya. Ustadz Dahlan sepanjang bertemu kami di awal tadi sampai sekarang tidak hentinya mengisap rokok. Entahlah, mungkin merokok adalah salah satu amalan bagi orang ahli ibadah. Konon katanya agar orang yang bertamu itu tidak kelihatan aib buruknya. Buaya putih itu dulu tertimpa pohon besar. Di antara teman-teman pekerja kami yang melihat buaya putih itu, mereka senang karena buaya putih itu berbeda dengan buaya lain. Sangat antik, memiliki warna putih yang bersinar. Di dalam pikiran teman pekerja yaitu hanya ingin menangkap dan menjualnya. Sebenarnya teman pekerja lain juga merasa takut-takut karena buaya itu bersangatan besar. Tapi di kepala mereka sudah terlintas uang dengan jumlah yang besar. Saat ingin menjerat mulut buaya itu, tiba-tiba ayah kalian datang dan meminta untuk jangan diapa-apakan karena itu bukan buaya biasa. Sesekali buaya itu menganga, ingin melepaskan diri dari pohon besar yang menindih buaya itu. Ayah kalian meminta teman-temannya tadi untuk sama-sama mengangkat pohon besar itu. Setelah diangkat, buaya itu masih diam dan menatap kepada orang yang berinisiatif untuk menangkapnya tadi dengan mata besarnya. Saat buaya itu beringsut mendekati ke orang yang ingin menangkapnya tadi, semua orang itu berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan ayah kalian. Ayah kalian menatap buaya dari atas pohon besar. Tiba-tiba buaya itu mendelik ke arah ayah kalian.
Sementara yang tersisa di situ hanya ayah kalian. Tidak menunggu lama, ayah kalian itu juga lari terbirit-birit sampai bertabrakan dengan saya. Jelas Ustadz Dahlan panjang lebar sembari tertawa renyah menertawakan ayahku yang ketakutan. Aku dan Bang Ilham mendengarnya sambil ikut tertawa. Dahulu ayahku juga berlari cepat sewaktu lagi muda. Tapi sekarang beliau sudah menjadi meninggal dunia. Walaupun beliau sudah almarhum, tetapi kebaikan beliau selalu diingat-ingat oleh mereka yang merasa ditolong. Ini yang baru ku dengar dari Ustadz Dahlan. Entahlah, nanti ku tanyakan sendiri kepada buaya putih itu langsung. Oh, baru tahu ceritanya begitu, ucapku sembari tersenyum. Apa dari bangsa jin sama dengan kehidupan kita? Apa mereka juga bisa meninggal? Tanya Bang Ilham kepada Ustadz Dahlan yang masih tertawa. Iya, sama saja nak. Mereka juga sama seperti kita, makan, minum, dan menikah. Tapi umur mereka lebih panjang, bahkan sangat panjang. Aku dan Bang Ilham sangat menikmati perbincangan ini. Sekalian aku ingin tahu tentang ayahku di masa lalu, karena ayah tidak banyak cerita tentang kehidupan beliau dahulu. Mungkin Ustadz Dahlan akan menceritakan masa muda mereka di dalam hutan. Ada yang ingin ditanyakan lagi. Apa Bapak tahu tentang ayah yang pernah jadi guru di alam gaib? Dan apa Bapak juga tahu tentang ayah penyelamat perkampungan gaib saat itu? Tanyaku dengan banyak pertanyaan. Beliau mengangguk dan tersenyum manis. Terlihat gurat bahagia mengenang masa lalu tentang ayahku itu. Apa kalian sudah dijelaskan oleh mereka tentang itu? Sudah, tapi kami kurang puas dengan pertanyaannya. Masa dengan mengajari mengaji dan menyelamatkan perkampungan mereka, sampai-sampai memberikan harta yang banyak ke kami? Padahal menurut ayah begitu mudah menyelamatkan perkampungan itu, hanya dengan meminta kepada bos beliau untuk tidak menumbangkan pohon besar itu dan mengganti pohon yang lain untuk ditebang. Oh itu, tidak semudah itu nak. Tapi yang kami dengar penjelasan mereka hanya begitu pak. Memang benar, tapi mereka tidak menjelaskan sedetail mungkin. Ustadz Dahlan kembali menjelaskan tentang ayahku yang menyelamatkan perkampungan mereka. Hingga dari bangsa jin sangat mengenal ayahku. Bahkan raja di sana juga mengenal ayahku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.